Pria ini sedang menggali salju di daerah yang sangat dingin. Dia berusaha untuk bertahan dengan kedinginan 20 derajat agar terus menggali salju. Bahkan benda yang begitu kecil dia juga berusaha untuk mengeluarkannya. Dia mau yang hitam di tengah kelihatan lebih jelas. Dia sudah menggali salju yang cukup banyak, tapi saat menoleh ke depan ada lapisan salju yang lebih tebal. Pria ini tarik nafas yang lelah, lalu terus bekerja. Tidak lama kemudian, jam berbunyi. Pria ini matikan bunyinya, lalu siap untuk ke arah pesawat yang di dekatnya. Di lapisan salju di belakangnya ada tanda SOS yang besar. Karena pria yang terjebak di kutub utara ini sudah menggali tulisan itu selama setengah tahun. Kembali ke pesawatnya, pria ini dengan hati-hati memotong sedikit ikan untuk dimakan dengan pelan. Ikan yang mentah di kutub utara ini susah untuk dimakan, tapi seberapa enaknya makanan yang terus dimakan selama setengah tahun juga membosankan. Setelah makan, pria ini membawa mesin sinyal keluar. Dia menanjak gunung, pakai tangan untuk memutar mesin sinyal, berharap ada yang melihatnya. Tapi ruangan di sekeliling tetap diam. Pria ini memutar yang lama tapi tidak berguna. Kutub utara tidak membedakan pagi atau malam. Pria ini harus melihat jam untuk mengirakan waktu. Jika jam biologis terganggu, manusia juga akan runtuh. Melihat pemandangan di kejauhan, pria ini banyak pikir, berapa lama waktu ini akan berlangsung. Jika tidak bisa mencari penyelamat, dia hanya bisa mati di sini. Kembali ke pesawat, dia lepaskan sepatunya, bersiap untuk tidur. Kedinginan yang tajam sudah membekukan kakinya. Meski begitu, dia juga tidak akan menyerah. Setelah bangun, dia teruskan kerjaannya. Dia berusaha untuk menggali salju, lalu duduk dengan lelah, berdoa ada yang menemukannya. Tapi nasib orang memang susah ditebak. Pria ini tidak hanya tidak bisa menunggu penyelamat, tetapi juga menghadapi bahaya. Saat kembali, dia menemukan wadah ikannya sudah rusak. Ikan semua hilang, jejak kaki yang besar menunjuk kebahayaan. Dia memang takut, langsung masuk ke pesawat lalu mengunci pintunya. Dia berusaha untuk tenang, kemudian dia keluar dan membawa mesin sinyal ke gunung. Dia mengawasi sekeliling, takut ada yang membahayakannya. Tapi sudah beberapa jam yang berlalu tanpa sinyal. Pria ini kecewa, lalu dia bangkit melihat ke kejauhan dan menemukan seekor beruang besar. Tampaknya si beruang ini sedang menunggu pria ini jadi lemah lalu akan menyerangnya. Pria ini tidak berani di sini lagi, bergegas kembali ke pesawat dan tidur. Hari berikutnya, dia keluar, mungkin keberaniannya hari kemarin sudah dibalas, hari ini dia dapat 3 ekor ikan. Setelah masukkan ikan ke dalam wadah, dia kembali ke gunung, dan terus memutar mesin sinyal, tapi semuanya tetap diam. Pria ini dengan sedih bangkit, tapi saat ini mesin sinyal tiba-tiba bersinyal. Pria ini pikir dia salah lihat, lalu dia terus memutar mesin dengan semua tenaganya. Dengan cepat, dari kejauhan ada sebuah helikopter datang. Pria ini berteriak, kemudian melambaikan tangannya. Helikopter itu sudah menemukannya, dan terus ke arahnya. Pria ini memang senang, dia tertawa dan terus melambaikan tangannya. Tanpa diduga, saat helikopter ini hampir sampai, ada angin kencang meniup lalu helikopter jatuh. Pria ini membeku, matanya memang putus asa. Tuhan memang mau menggodanya, dia tidak bisa menerima hal ini. Setelah tenang kembali, dia berlari ke helikopter itu. Ada 2 di dalamnya. Pilot pria sudah mati, wanita di sampingnya masih bernafas. Badai salju semakin kencang. Pria ini tutup pintu, dan merawat luka untuk wanita ini. Tiba-tiba wanita ini pelan-pelan buka matanya. Pria ini sudah setengah tahun tidak bicara dengan siapa, jadi dia menyapa wanita ini, dan berharap dibalas. Tapi wanita ini belum sadar, dia pingsan lagi. Setelah membalut lukanya, pria ini juga lelah jadi sudah tertidur. Saat bangun kembali, badai di luar sudah berhenti. Dia mendengar nafas wanita ini, melihat wanita ini sudah membaik, jadi pria mau pergi. Pria ini menemukan alat untuk menggali es, kedua meriam sinyal dan peta. Dan kemudian ada mie instan. Ini mungkin makanan yang paling enak di sini. Pria ini terburu-buru buka mie dan langsung makan. Sudah setengah tahun dia tidak makan pati. Dia tarik nafas dalam dan merasa sangat senang. Setelah itu, pria ini buka pintu dan menyeret wanita ke tempatnya. Seorang hidup di sini sudah susah, lagi tambah satu akan jadi lebih susah. Tapi pria ini tidak ragu-ragu, dia memeluk wanita ini, merasakan nafas manusia. Pria ini bertekad untuk merawat wanita ini. Tunggu sampai wanita ini tidur nyenyak, pria kembali ke helikopter. Yang pertama dia mengubur pilot itu lalu menemukan apa yang bisa dipakai.
Untungnya dia menemukan botol gas, dan satu korek api. Pria ini memang senang, dia sudah bisa melihat api lagi. Sebelum pergi dia melihat sebuah foto, foto ini membuatnya pikir lama. Setelah ragu-ragu dia ambil foto ini dan membawa barang pergi. Kembali ke tempatnya, dia letakkan foto di pintu lalu merawat luka untuknya. Setelah nyalakan gas, dia tutup mata dan menikmati saat ini. Tapi dengan cepat pria ini menyalahkan dirinya, di foto ada keluarga wanita ini, anaknya juga. Jika pria ini tidak bergegas, mungkin bencana ini tidak akan terjadi. Tapi dia tetap harus hidup. Suatu hari dia dapat ikan salmon yang besar, dia senang dan berteriak, lalu masak mie sama ikan. Dia memotong dikit ikan dan makan, dia menikmati rasa enaknya, bertahan untuk tidak makan habis. Dia ambil dikit ikan dan meniup sampai dingin dan masukkan ke mulut wanita ini. Wanita ini masih tidak bersadar, tidak bisa buka mulutnya. Pria ini menghiburnya bahwa akan ada penyelamat datang. Tapi beberapa minggu lagi, masih belum ada tim penyelamat, pria ini sudah tidak berharap lagi. Apalagi, obat untuk membersihkan luka sudah mau habis, wanita ini mulai demam, wanita menutup matanya dan berjuang dengan kesakitan, pria di samping juga tidak tahu berbuat apa. Pria ini mau menunggu tim penyelamat tapi tidak mau melihat wanita ini yang begitu menderita. Kemudian, wanita yang sedang jatuh koma memegang tangannya, pria ini terkejut tapi menyadari bahwa ini hanya tindakan dari mampunya. Sampai sini, pria memegang tangan wanita dengan ketat, bertekad untuk mencari bantuan. Dia mulai menggambar jalur di peta, kemudian membungkus semua ikan yang tersisa. Lalu ambil sebotol air, menyiapkan alat dan membawa wanita itu ke dalam kantung tidur. Pria ini melihat pesawat untuk terakhir kali dan mulai berangkat. Dia berjalan di daerah yang dipenuhi es dan salju tanpa orang, meski sudah pikir dulu, kesusahan memang keras. Dia menanjak gunung, menemukan bahwa mereka sudah berjalan beberapa jam tapi baru lewat 1/10 jalur. Jaraknya memang jauh. Pria ini tidak menyerah, dia lanjutkan perjalanannya. 5 jam sudah lewat, jam berbunyi untuk mengingatkannya waktu istirahat, pria ini menggali sebuah lubang, lalu taruh wanita ke dalam. Untungnya wanita ini sudah agak sembuh, sudah bisa mendengar. Pria ini melihat harapan, jika wanita ini lebih baik, mereka akan berjalan lebih cepat. Beristirahat semalam, mereka terus pergi, tapi semuanya tidak seperti bayangannya. Sampai tengah perjalanan, ada sebuah gunung yang tinggi, pria ini melihat peta lagi, dia tidak salah, tapi tidak bisa bawa wanita ini dan barang lewat gunung ini. Jika ikuti jalan lain, akan makan banyak waktu. Dia mendaki, di depan ada jalan yang lurus, dia ragu-ragu, jika meninggalkan wanita ini, dia sendiri bisa sampai tujuan. Apalagi tidak ada orang di sini, jadi tidak ada yang tahu. Pria ini pikir sambil menyeret barang ke gunung. Tanpa diduga, karena terlalu berat jadi dia dan barang jatuh. Pria ini berlutut dan tarik nafas, dia melihat jalan di depannya, memang bingung. Akhirnya, dia memutuskan membawa wanita ini bersama. Kali ini mereka agak beruntung, menemukan sebuah celah untuk beristirahat, pria ini masukkan semua barang ke dalam celah dan menutupinya. Di dalamnya sangat hangat, tapi kondisi wanita ini membuatnya khawatir. Karena terlalu dingin jadi dia demam, tidak bisa makan dan minum. Terus botol gas di sampingnya juga perlahan mati. Tapi dia belum sempat cari cara, kebahayaan lagi datang. Seekor beruang sudah ikuti mereka ke sini, dan mungkin lapar jadi si beruang menyerang mereka. Muka si beruang masuk ke dalam celah dan menakutkan pria ini, tapi dia juga tidak jadi lemah, langsung berjerit kembali. Saat yang paling bahaya, pria ini melemparkan meriam sinyal keluar. Si ekor beruang ketakutan langsung berlari. Pria ini terus berjerit di dalam celah, sampai saat beruang sudah pergi jauh, dia mulai menangis. Bukan dia seorang lemah, melainkan kesusahan memang keras membuatnya mau runtuh. Sampai pagi, pria ini keluar dan melihat sekeliling. Lalu menemukan transportasinya tidak rusak, dia kembali tenang. Karena dia merasakan kebahayaan di depan. Benar, ada badai salju, pria ini tetap berusaha berjalan ke depan. Tapi jalan ini ada angin yang kencang meniup, tidak ada cara lain, dia tetapkan transportasinya dan masuk ke dalam kantung tidur. Dia berdiam dan tunggu nasibnya. Tidak tahu sudah berapa waktunya yang lewat, badai berhenti dan dia tetap hidup.
Setelah keluar dan lapisan salju yang tebal, dia senang melihat wanita ini masih bernafas. Tapi airnya sudah membeku, dia memeluk botol air sampai air dicairkan. Jarinya tidak bisa bergerak lagi karena terlalu dingin. Setiap saat bergerak, rasa sakitnya memang keras, tapi dia tetap berangkat, dia sudah lama berjalan. Sampai tempat ini, saljunya tebal tapi tidak ada angin kencang, pria ini membakar bajunya untuk menghangatkan wanita ini. Setelah kasihnya minum, pria ini memegang tangannya untuk tahu kondisinya. Tapi kali ini, sudah banyak kali dia memanggil, wanita ini tetap diam. Pria ini memang khawatir, dia duduk di samping dan sedih. Kondisi wanita ini tidak membaik, pria hanya bisa berdoa. Tidak tahu sudah berapa lama dia tidur, tapi saat bangun lagi, keajaiban tidak terjadi. Luka wanita ini jadi parah, mulutnya berdarah, kondisinya memang buruk. Meski pria ini tidak mau meninggalkan wanita di sini, tapi dia mau hidup jadi dia taruh foto sama wanita ini dan menutup kantung tidur lalu dia pergi. Di jalan, dia melihat sebuah bunga, hal ini aneh. Tapi ini bukan waktu untuk pikir hal ini, dia teruskan jalannya, tapi terjatuh ke goa. Saat bangun kembali, dia menemukan bahwa kakinya terjebak di celah, dia mau lepaskannya tapi memang sakit. Air matanya jatuh, dia melihat ke atas dan berjerit dengan marah. Dia tidak mau mati seperti ini, dia mau mati di bawah sinar matahari. Dia berusaha untuk mengeluarkan kakinya, setelah berjerit sekali, kakinya sudah bisa keluar tapi juga terluka. Pria ini merangkak keluar goa dan ke tempat wanita itu, dia mau mati bersamanya. Tapi Tuhan memang mau menggoda manusia, wanita ini sudah bisa sadar, lukanya juga membaik. Wanita ini dengan lemah menyapanya, pria ini tidak bisa bertahan lagi, dia menangis dan menyesal karena sudah meninggalkannya. Wanita ini tidak marah, dan coba bilang tidak apa-apa. Pria ini sudah bersemangat lagi, dia membalut lukanya dan terus perjalanannya. Air mereka sudah habis, makanan juga, tapi baru sampai setengah jalan. Pria ini buang peta, dan pergi sendiri, kali ini dia mau sampai tujuannya. Tidak tahu sudah berapa lama, sampai celah gunung, pria hampir jatuh. Lalu dia buang semua barang, sendiri menanjak gunung. Sebelum mati, dia mau membawa wanita ini melihat pemandangan di sebelah gunung, tanpa diduga ada sebuah helikopter di sana. Pria ini membeku, dia berusaha mendorong wanita ini ke atas, dan melambaikan tangan. Setelah meriam sinyal mati, dia lepaskan bajunya dan membakarnya, berharap ada yang melihatnya. Tapi helikopter tetap pergi, lewat gunung dan hilang. Pria ini tidak bisa menangis lagi, dia menghibur wanita ini. Mereka berbaring di salju dan memegang tangan dengan ketat dan perlahan tutup mata.